Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar nih? Luar biasa ya. Tentu setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan ini adalah yang terbaik. Kita tahu bahwa seorang arsitek akan menciptakan segala karyanya sesuai dengan gambaran kemampuannya. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hebat, Maha Mulia, pasti menjadikan segala yang diciptakannya itu seperti gambaran pikiran Allah sendiri. Dan ini diberikan pada kita, pribadi-pribadi yang sangat dikasihi. Tentu dijadikan segala sesuatu itu untuk yang dikasih tidak sembarangan, pasti yang terbaik. Maka Bapak Ibu, setiap hari Bapak katakan bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan, seperti gambaran Allah sendiri. Bapak Ibu, kita coba akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 14 ayat 16 sampai 26. Tetapi saya tidak membacakan seluruhnya, yang menjadi fokus adalah di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Hal ini kan seolah-olah bagaimana ya? Tuhan kok seolah-olah egois, hanya pada dirinya sendiri. Padahal segala sesuatu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Dijadikan keluarga, diberi pekerjaan, diberi satu kehidupan dan lingkungan yang terbaik. Tapi Tuhan seolah-olah tidak mau tersaingi. Gua tidak mau tahu akan hal seperti itu. Yang penting kamu berfokus pada diri saya. Saya akan bacakan sebuah artikel sebagai berikut artikel itu Bapak Ibu. Beberapa pekerja di hutan berjuang memadamkan kebakaran. Pekerja yang lain berjuang melawan tanaman yang cepat sekali tumbuh. Artikel ini ditulis di dalam sebuah surat kabar bernama Mercury News yang melaporkan tim-tim relawan yang bekerja berjuang keras untuk melenyapkan tanaman-tanaman yang menyerbu hutan. Jadi ada hal yang berkaitan dengan kebakaran dan hal berkaitan dengan tanaman yang justru menyerbu hutan. Nah, ini tanaman ini ada di sebuah wilayah hutan di daerah Redwood di California yang ada di daerah pegunungan Santa Cruz, California. Para pekerja mengatakan bahwa banyak jenis tanaman pendatang yang mereka berantas. Tanaman-tanaman itu sebenarnya tanaman yang sangat bagus yang dijual di toko tanaman. Tanaman yang satu ini berasal dari Jerman. Tanaman ini sangat berbahaya walaupun bentuknya dan parasnya itu begitu eksotis, cepat tumbuh dan dapat bersaing dengan jenis tanaman aslinya. Tanaman merambat ini sangat beracun dan dapat menutup segala sesuatu yang dilewatinya dan mematikannya. Tanaman itu dapat membungkus dan menghancurkan sebatang pohon sekalipun. Dengan memikirkan tanaman rumah ini, kita dibawa kepada satu pemikiran tentang pribadi Tuhan Yesus terhadap satu keluarga. Di situ ada, kita baca dari artikel itu ada unsur kebakaran. Itu harus diselesaikan. Ada unsur tanaman yang menghancurkan. Nah, ini Tuhan tahu akan segala kehidupan dalam keluarga juga seperti itu. Kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya harmonis. Tetapi ada sesuatu yang sangat membahayakan. Bentuknya sangat luar biasa indahnya. Tetapi hal itu akan menghancurkan. Demikian juga akan hal-hal tertentu yang justru akan membakar kehidupan di dalam keluarga itu. Nah, Tuhan Yesus mengambil satu posisi, tidak mau disaingi akan hal-hal, kita berfokus kepada hal-hal seperti tanaman, seperti sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat luar biasa. Hobi kita pun juga demikian. Tuhan tidak mau kita terbawa pada fokus seperti itu. Yang menjadi fokus utama adalah diri kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menghendaki keluarga kita, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah apa dasar dari keluarga kita. Apakah kita mendasari dengan hobi kita, dengan sesuatu yang indah dan menarik, dengan kekayaan kita yang menjadikan fokus kita sangat-sangat mendambakan itu?
Tuhan tidak berkenan. Inti utamanya adalah begini. Jika kita semakin mengasihi Tuhan, maka kehidupan keluarga itu akan semakin mulia. Jadi yang menjadi pokok dasar kehidupan adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka Tuhan membawa pada satu pemikiran dari murid-muridnya ini, hati-hati kamu. Kalau kamu masih mencintai ayahmu, mencintai istrimu, mencintai anakmu, mencintai saudara-saudaramu, dan yang ada dalam keluarga itu, kamu tidak berkenan. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang itu, keluarga itu bisa menjadi hancur. Bisa membakar dalam keadaan yang menghanguskan, bisa segala sesuatu yang meracuni pelan-pelan tetapi pasti akan hancur. Tuhan tidak mau. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pelindung dan pembela kita. Kita mendasari kehidupan keluarga kita mendasari pribadi kita mendasari hubungan kita dengan dasar yang sangat kuat, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi, apabila kita mendasari kehidupan kita akan pribadi Tuhan Yesus, maka kita akan hidup di dalam segala kekuatan dan kuasa Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin juga kita mengasihi keluarga kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat, menjadi semangat, menjadi satu pula pemikiran fokus kita kepada siapa. Apakah hari ini kita berfokus pada pekerjaan kita, berfokus pada aktivitas kita, berfokus kepada hobi kita, kesenangan kita, atau berfokus kepada Tuhan? Tuhan tidak melarang kita melakukan pekerjaan, melaksanakan hobi kita dan menyukainya, tapi ingat, ada beberapa hal yang tidak boleh kita dasari dengan keinginan, tapi atas dasar kehendak Tuhan, atas dasar Tuhan sendiri yang menjadi fokus utama, kepala atas segala sesuatu yang kita kerjakan di hari ini. Demikian Bapak Ibu renungan. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik, itu bisa kita nikmati dalam satu kehidupan pribadi dan keluarga. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebarkan karena memang Bapak Ibu harus beraktivitas pada hari ini, pada mulai pagi ini sampai hari-hari di mana Tuhan memberkati hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus yang begitu nyata kasih Tuhan dengan sempurna, mengasihi tidak untuk menerima dari kami, mengasihi kami karena Tuhan melakukan segala ketulusan dengan memberi pada kami, memberi nyawa Tuhan dengan darah yang mengalir, dengan daging yang terkoyak. Tuhan menebus kami dari sakit penyakit kami dan kelemahan kami. Tuhan memberi nyawa Tuhan untuk kami supaya kami punya hidup yang baru, hidup yang Bapa rancang dari sejak semula kami dijadikan. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai diri kami dengan tidak pernah tawar hati dan berubah. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami taruh kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga ini, bahkan mulai hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh pendengar, memberkati anak-anak Tuhan yang melakukan aktivitas di hari ini, bahkan menikmati segala kasih karunia Tuhan secara khusus. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Biar mereka melihat betapa sangat baiknya Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang tak pernah kami lihat sekalipun, Tuhan sudah sediakan di hari yang sangat baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melangkah, kami mau berjalan, kami mau berkarya di hari ini, dan kami taruh dalam tangan Tuhan Yesus. Dengan bersyukur, berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.